Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-15. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami mengenal suara sabda-Mu dan selanjutnya menyesuaikan suara kami dengan suara sabda itu. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34, dilanjutkan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan Yesus kepada para muridnya, "Barang siapa kehilangan nyawa demi aku, dia akan memperolehnya kembali." Marilah kita menaati sabda itu dan mewujudkannya dalam hidup harian kita. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan Yesus yang hadir juga melalui kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita, melalui orang-orang yang perhatian dengan kita. Kita perlu untuk mengalahkan diri sendiri, kehilangan diri kita sendiri demi Tuhan Yesus, kebenarannya yang hadir di dalam orang-orang yang berjuang untuk kebaikan kita, karena mereka pun berjuang dengan tulus. Itulah yang menjadi tanda bahwa akhirnya kita boleh untuk tidak mempertahankan nyawa sendiri, tetapi mau mendengarkan Kristus, mengikuti Dia sepenuh hati, menyalibkan diri sendiri, mengikuti Dia. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan berkat, sehingga pada situasi-situasi seperti ini kita boleh menemukan Kristus dengan menyalibkan diri sendiri dan terus mengupayakan kebaikan bagi sesama dengan tulus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti Yesus dengan sungguh, dengan mengalahkan diri sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.